Selamat malam semuanya. Balik lagi di Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian. Dan gua Paris. Hari ini kita akan ngebahas apa namanya? Squid Game versi Indonesia. Yaitu Kok versi Indonesia? versi Indonesia. Apa sih? Kalau versi Indonesia mah Gongsyo. Ini apa versi Korea, katanya kisah nyatanya asli gitu. Di sini udah ada Jeko Opak. Dia mau ini juga tuh apa namanya, kolaborasi sama kita. Woi, Ya. Nggak, sekarang pertanyaannya dulu dari gua. Udah pada nonton belum Squid Game? udah lah. Gua nonton yang season 2 episode ke-3. Anjay. Oh iya, tapi by the way, ini di capture dari live kita ya, tanggal 15 Januari bro. Jadi kita mungkin sambil beberapa kali baca-baca komen dari YouTube. Oh iya, nanti kan soalnya ini akan dalam bentuk VOD. Gue sambil makan ya guys. Nah, gue kaget banget kalau seandainya ini ternyata menurut ini sih nggak, sutradaranya udah bukan apa ya, udah ngeklaim kalau ini bukan diambil dari referensinya dari apa yang kisah nyatanya si brother home. Iya, Brothers Home. Beda, dia bilang dia terinspirasi dari anime di Jepang. Apa? Nggak tahu gue, tapi gue nggak percaya pak kalau itu dia nggak terinspirasi. Battle Royale. Itu ini mau film ya? Gue sangat tidak percaya kalau seandainya dia nggak terinspirasi dari si Brothers Home sini, karena bener-bener mirip banget pak. Yang ini yang di Korea. Iya, lu udah sempat ini belum? Gue sempat lihat gambarnya sih. Gambar fotonya. Tapi ada yang bilang katanya itu AI. Enggak, kalau seandainya yang tempatnya AI. Oh, tempatnya AI. Tempatnya benar. AI, fix AI tempatnya. Tapi maksud gua skema terjadinya bisa terjadi premis Squid Game ini menurut gua ada salah satu referensi dari kejadian ini sih kalau menurut gue. Iya sih. Pertama dari bajunya, dari apa sih mengangkat. Kalau ya bisa lah, misalnya kalau ini kan tentang gelandangan yang dimasukin ke dalam suatu camp lah, camp konsentrasi gitu. Cuma kan kalau di era modern kayaknya udah nggak begitu relate kan, yang relate adalah utang gitu. Jadi kayaknya menurut gue Squid Game ngambil ya udah deh gue dari tema utang aja gitu. Kalau dia mau ngikutin ini juga anak kecil anjir yang Iya, masalahnya. Nah, jadi gue mulai ceritanya ya. Jadi ini adalah konspirasinya, balik lagi ya, bukan konspirasi sih, kisah nyata yang dilakukan oleh salah satu oknum-oknum di Korea. Gitu. Balik lagi Fat, nanti akan ada doktrin agama juga di dalam sini. Memang kan kita berapa kali apa ya, Korea tuh banyak banget case-case tentang keagamaan yang unik lah, aneh. Sampai ada agamanya. Gue baru tahu ya, sih. untuk brainwash. Untuk brainwash Fat. Biar Kayak mereka nurut aja gitu. jam 4 pagi lu suruh doa gitu. Anjir, Korea banyak juga ya. Di brainwash agama ya? Iya. Siapa? JYP dulu ya? Iya, makanya jadi banyak banget kayak gitu. Dan ini jadi awal mulanya itu di tahun 1980-an. Korea tuh lagi di ekonomi yang bagus-bagusnya. Pertumbuhan ekonomi itu sangat pesat. Gitu. Sedangkan di tahun 1988 dia tuh akan mengadakan olimpiade yang tuan rumahnya adalah Korea. Iya. Punya pride dong, ya kan? Negara harus bagus dong, didatangin sama negara lain. Jadi dia punya program, salah satu programnya adalah buat apa ya, bisa dibilang ya, gelandangan-gelandangan ini tuh kalau kelihatan kan gelandangan-gelandangan tuh baik banget ya. Nah, orang pemerintah Korea saat itu, pemerintah Korea setahu gue tuh juga bukan alumni, bekas militer juga. Dia tuh mau bersih. Jadi gimana caranya gelandangan-gelandangan ini tidak beremperan di jalanan. Ya. Dibuatlah beberapa camp. Campnya ini tujuannya adalah untuk membuat para gelandangan ini bisa bekerja. Contohnya di camp itu dia dikasih makan, dikasih tempat tinggal, tapi diajarin buat sesuatu. Entah buat baju, buat apa, ngejahit atau apa. Jadi dalam waktu 1 tahun setelah dia keluar dari camp itu, harapannya dia bisa bekerja. Nah, ada ini beberapa camp ini dalam tujuan dalam waktu setahun dia bisa inilah Fed, orangnya punya keterampilan lah. Tapi ternyata tuh disalahgunakan. Jadi akan ada banyak banget camp. Setahu gue tuh gelandangan tuh ada 3.000-an orang guys. Iya. Banyak banget gelandangan di Korea itu. Nah, jadi yang punya camp-camp ini, misalnya lu bisa aja Fed, lu punya rumah lu jadiin camp kayak kos-kosan untuk melatih orang ini. Karena kalau lu punya itu dan lu banyak gelandangan di rumah lu tuh dikasih subsidi.
pemerintah. Misalnya contoh, gue ada 10 gelandangan, ya udah pemerintah bakal ngasih duit sebesar untuk 10 orang untuk dia keterampilan, untuk makan, untuk tempat tinggal dan lain sebagainya. Oke. Ya kan, wah ini untuk beberapa orang menjadi ladang cuan nih kalau seandainya kayak gitu. Gitu. Nah, gue lupa nama si pemiliknya Brothers Home tuh siapa? Orang Korea. Mr. Park. Mr. Park ya? Gue lihat di. Iya, kayaknya pokoknya ada parknya juga deh setahu gue. Nah, dia tuh di sini punya kayak camp gini, namanya adalah Brother Home. Dibilangnya, setahu gue Brother Home ini cuma muat untuk 500 orang. Tapi setahu gue yang tinggal di situ adalah sekitar 4.500-an, 3.000 orang 4.000 lah setahu gue. Jadi makin banyak dong, sebenarnya kan overload kan. Iya. Nah, disinilah akhirnya mulai nggak bener ya, karena pertama over capacity, nggak muat, dan dia tujuannya adalah biar kalau seandainya semakin banyak gembel yang ada di maksudnya gelandangan yang makin banyak di Brothers Home, dia bakal dapat duit kan dari pemerintah. Iya. Sebenarnya harusnya tidak untung, tapi dibuat cuan nih sama dia. Padahal nggak nggak diurusin. Belum, dengan cara misalnya lu dikasih ada 3.000 ya orang yang kurang mampu buat makan gitu ya. Tapi bahan-bahannya, duitnya dipakai untuk cuma buat 2.000 orang. Oh, kayak makan gratis ya? Yoi, yang di mana? Gitu katanya. Parah banget Fet, makanannya Fet katanya. Jadi makanannya tuh dia dipaksa untuk jadi kayak makan ikan basi, nasinya dikit. Terus benar-benar cuma kayak sedikit itu dan separah itu, sedangkan dia disuruh kerja. Kerjanya itu disuruh kerja kayak bangun. Kan maksudnya itu kan cuma muat untuk 500 orang ya. Jadi kayak lu disuruh buat kayak rumah lagi atau tembok lagi yang nantinya juga bakal lu tidurin di sana gitu. Jadi bener-bener separah itulah kayak gitu. Dan ini yang menurut gua makin gilanya lagi adalah yang terlibat itu bukan cuma cara nyari gelandangan itu kayak gini, misalnya polisi yang ada di sana. Kalau lu bisa bawa gelandangan masuk, kayak intinya lu dapat duit juga lah. Kayak gitu. Nah, sedangkan gelandangan nih kayaknya udah mulai habis nih. Kayaknya. Karena banyak banget Fet, orang biasa lagi jangan ditarik. That's it. Anjir. Orang biasa. Tapi bukan orang biasa. Anak kecil anjing. Kecil anjir. Anak kecil di bawah 12 tahun, 9 tahun, 8 tahun, ada yang umur 2. Ntar gue ceritain beberapa case orang-orang yang udah dibawa ke sana ya. Masalahnya itu selama 12 tahun berdiri, Fet. Dan itu kayak di tengah, kayak nomor batch gitu, masih di tengah-tengah dalam hutan gitu. Baru ada rumah. Gila ya, gue bingung sih bisa sampai nggak ketahuan berapa lama, 12 tahun ya. 12 tahun? Gila banget dah. Banyak anak yang hilang gitu. Jadi polisi tuh bener-bener kayak dapat duit gitu loh, Fet, dari sana gitu loh. Nah di camp bener-bener tempat tidurnya aja, Fet, mirip banget kayak di Squid Game. Satu tempat tidurnya itu kalau di Squid Game berisi 456 ya. Ini berisi 100 dan ranjangnya tuh kayak ini bertingkat sama. Iya. Kayak menurut gue kayak rada aneh gitu loh kalau Squid Game tuh tidak melihat atau mengambil referensi dari banyak si cast Brother Home ini. Ya mungkin sih, pasti ada beberapa terpengaruh ya. Iya, dan mereka ketika masuk di sana itu dipakein jaket kayak training gitu, tapi warnanya biru. Dan dikasih nomor, dipanggil itu berdasarkan nomor, Fet. Iya kan, maksud gue, iya kan suatu hal yang terjadi kemiripan di sana gitu loh menurut gue. Iya. Iya kan, ini paling gila lagi sih. Ini gue sambil baca-baca dikit ya. Jadi ada, bentar. Oke. Ini gue sedikit spill aja lah intinya. Pokoknya yang ada di sana, Fet, jumlahnya itu 90% orang biasa, 10% baru gembel, beneran gembel. Lu bayangin 90%. Anjir 90% orang biasa. Tapi mereka waktu di saat itu tuh rumornya apa ya? Kayak misalkan ada orang hilang gitu. Gitu. Polisinya nggak, kan gini, polisinya kan ikut di situ, campur tangan. Maksudnya kalau kayak kita kan ada yang hilang, wah Petrus atau diculik apa gitu. Kalau di sana rumornya apa ya? Ke polisi cuma kayak, bentar ya, ini orang hilang lagi banyak nih gitu. Tapi maksudnya rumor. Iya, maksud lu nggak jadi suatu gerakan kan? Karena orangnya banyak banget yang hilang gitu kan. Kalau maksudnya jadi fenomena apa gitu, diculik apa? Hantu. Atau diculik apa? Organisasi apa gitu? Gue penasaran dah. Iya, makanya pasti mereka nggak tahu kan ada, maksudnya mungkin mereka tahu ada apa
gerakan Brothers Home gitu. Cuma mereka nggak nyangka kayaknya sih bakal diculik ke sana. Total kematiannya itu menyentuh 550 orang selama 12 tahun, dan ketika rumahnya dijual dan mau dibangun sesuatu lagi ditemukan 100 lebih tulang manusia. Jadi lebih banget itu, maksud gue terjadi banyak korban. Jadi ada satu juga, misalnya gini, ini kita belum ngomongin cara penculikannya dulu ya. Kita ngomongin yang terjadi di sana. Lu kerja nih, Fet, kayak apa, kerja kasar lah. Yeah. Apa kayak kuli lah, bangun sesuatu gitu. Jamnya break, lu break duduk, ber. Petugasnya ngamukul pala orangnya pakai kayu sampai orangnya itu meninggal, terus dia bilang gini, nah makanya lu jangan malas-malasan, kalau nggak lu kayak gini nih, gitu Pak. Apa ya? Gila gak maksud gue? Jadi kita ngomongin dewasa ya, kita belum, nanti kita ngomongin yang ke anak-anak kecil gitu. Kajar kayak gitu. Maksud gue itu kayak pinggarte gitu loh maksud gue. Iya. Dan ini kayak frontman nih. Balik lagi kalau ini sama kayak Squid Game, ini kayak frontman. Jadi dalam disebutnya peleton. Jadi kan ada banyak orang ya. Ada setiap peleton ini berapa orang, isinya peleton ini berapa orang gitu. Akan ada ketua peleton. Ketua peletonnya ini yang akan ngatur anak-anaknya gitulah. Tapi ketua peletonnya ini itu akan jadi kaki tangannya si penjaganya. Jadi ketua peletonnya ini yang udah jadi ketua peleton bakal ngebully peserta-pesertanya juga. Jadi kayak dia di tim aman, di tim ininya. Di tim penjaganya. Tapi kalau penculikannya, terus tahu gue baca ada yang ini anjir, kayak lagi liburan misal keluar kota, Fet, atau bukan di daerah rumahnya lah gitu sama bapaknya misalkan. Terus bapaknya pengen ngelakuin sesuatu, lu dititipin ke Pak Polisi, Pak, nitip anak saya mau kesini dulu. Pak Polisi diculik anjing, cu. Lah terus bapaknya gimana? Ya, itu anjing banget ya. Itu Han, namanya Han tuh, setahu gua. Iya. Jadi Itu yang salah satu survivor. iya, itu ceritanya. Enggak, kalau gua ada satu lagi yang lebih gila lagi. Tapi sebelum lebih jauh, ini tuh yang ngasih gelandangan ini tuh tercatat di sejarahnya Korea. Maksudnya? Yang tadi ngasih gelandangan uang. Iya. Kan berarti tercatat, berarti Programnya kan? programnya. Iya. Anjir, berarti kalau udah programnya tercatat di sejarah Korea, kemungkinan kejadiannya makin besar dong. Kejadian apa? Yang ini Oh, si yang penculikan. brother. Karena ini brother ini masih kayak Karena dokumentasinya pun Iya. lengkap, Bet. orangnya nggak ketemu kan? Si brothernya ini. Yang gue baca nggak ketemu. Si Ketahuan. sekelebat. Ketahuan. Si Mr. Parknya ketahuan. Ada ketemu. Sampai dia meninggal sebenarnya dicecer sama media. Cuma dia nggak bisa ngasih statement karena alasannya sih penyakit demensia Nah, gitu. jadi ini kalau kita kan namanya juga diskusi, ada lompat-lompat dikit ya. Mr. Parknya itu, gue udah di Sariawan nih jadi rada gak enak. Mr. Parknya itu, intinya pas ketahuan lah, kita skip dikit, dia ketahuan. Dia tuh harusnya dihukum 15 tahun penjara, tau gue. Dengan denda berapa? Terus sidang, jadi cuma berapa? 2 tahun. Anjir. After 2 tahun, cuma 1,5 tahun, lolos. Karena dianggap tidak bersalah, bla bla bla. Pindah ke Australia. Oh iya. Pindah ke Australia, bangun gereja. Sampai meninggal di sana. Katanya itu pelakunya yang banyak yang pindah ke Australia katanya. Ada kabur. Udah jadi nggak gone. Dan setahu gue kasusnya baru dibuka lagi 2020 atau 2022 gitu. Untuk dicari tahu. Jadi ini sekarang nih kasusnya terbuka sampai sekarang adalah pihak pemerintah atau pengadilan lagi nyecer apa gitu ke pihaknya keluarga Pat untuk dapat kompensasi untuk apa namanya orang-orang yang apa kena korbannya gitu lah. Kayak kita balik lagi nih ke kasusnya nih tadi ya. Jadi Bocil. tadi gue nyampe mana sih yang digebuk-gebukin lah ya. Ntar gue akan ceritain beberapa orang-orangnya lah yang ada di sana, dari anak kecil sampai yang udah gede juga gitu. Karena di campnya menurut gue ini kayak campnya Jerman aja. Gila juga, masalahnya ada obat-obatan juga Is. Maksudnya? Jadi tuh ada yang umur 23 tahun, Mat. Diculik. 23 tahun diculik kan. Ya 23 udah gede dong. Melawan. Berantem maksudnya kayak lu ngapain ngatur-ngatur gue bla 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 gitu. Digebukin sama 5 orang, palanya dijedotin ke mana namanya? Tembok gitu-gitu lah dan sebagainya. Dimasukin ke satu namanya bangsal zombie gitu lah disebutnya. Satu ruangan disebutnya zombie gitu. Karena kenapa? Karena untuk orang-orang yang membangkang di sana, lu dikasih obat penenang. Gue lupa nama obatnya apa, dan itu obatnya tuh benar-benar harus pakai resep dokter, dan dia punya berapa ribu butir gitu, Lis. Berapa ratus sampai berapa ribu butir yang kalau seandainya cukup untuk berapa ya, 300 something orang lah.
Setiap hari lu dipaksa minum itu. Sampai otak lu tuh gak bekerja. Maksudnya sampai lu gak bisa ngelakuin aktivitas, lu cuma gitu doang, bengong aja dah. Setiap hari gitu doang. Udah bengong aja. Karena efek obat berarti. Efek obat. Dan itu setiap hari. Setiap hari. Sampai orangnya pas umur 23 tahun kan dia ada tuh di dokumenter. Jadi ada dokumenternya. Orangnya bilang, sampai gue kaget suatu hari pas gue bangun pagi, setengah lumpuh gitu kirinya, dia gak bisa digerakin. Tapi sekarang dia udah normal. Enggak. Hah? Enggak. Masih itu setengah. Iya maksudnya udah jalannya juga ada gitu. Efek di Sampai sekarang ya. jadi bisa lu nggak mau minum vet, katanya ini lu diginiin, dimasukin, bener-bener harus dilihat sampai minum, harus sampai minum. Oh, berarti dia mungkin ini ya. Kalau itu orang kan ngelawan mulu, kalau dibunuh kan jatah dari pemerintahnya berkurang. Iya. Buat Jadi kuota doang. mending dijadiin zombie, Bim. Iya. Jadi datanya dia masih di situ ya. Iya, anjir juga ya. Dibanding dibunuh, mending dijadiin zombie. Tapi kalau ngomongin kekejamannya gila sih emang. Iya. Salah satu kisah yang bocil diculik, katanya juga gitu bro. Katanya pas dia masuk di van tuh kan banyak anak-anak lain kan. Heeh. Katanya anak-anak yang bangga langsung dipukulin, anjir, anak kecil loh. Wah gila dah. Orang-orangnya gila-gila semua. Terus belum juga yang di dalam ada yang kena kekerasan, terus ada kekerasan seksual. Ada seksual yang juga. diperkaos, Pasti lah. ada yang diperkaos, dan gak cuma anak kecil cewek doang, anak kecil cowok juga kena aja. Terus katanya kalau udah sampai hamil dikasih suntikan gitu buat Iya. gugurin, anjir, aborsi. Iya. Parah banget sih, ini kejam banget. Ini kejam, makanya gue bilang Korea gila banget. Jadi setiap jam 4 pagi suruh doa. Terus nanti setiap hari Minggu itu jalan ke gereja. Jadi ke gereja ada jauh gitu loh, naik jembatan dan lain sebagainya. Tapi selama perjalanan menuju gereja itu semua yang ikut adalah harus sambil teriak 10 perintah Allah. Gile. Sambil itu terus juga lu makan dikasih dikit. Jadi kadang capek untuk jalan ke gereja kayak gitu, Pak. Gila Lu sih. bayangin. Brainwashnya ya. Tapi berarti ini murni pemerintah kecolongan. Colongan. Dimanfaatin sama oknum-oknum. Cuma si park-parknya ini yang punya sebenarnya Hah? mantan militer juga. Ya masa nggak kenal sih bos sebenarnya. Kalau sesama ini kan pernah militer juga gitu loh. Lucu juga sih. Gila banget sebenarnya, tapi kalau diinin tindak kriminalnya banyak banget cuy, anjing, banget, Is. pembunuhan, Iya. child apa Abuse. abuse, child pornografi, belum kalau dia ini nyuplai anak kecil ya, misalkan ke temennya yang Drugs, powerful, iya, drugs, anjing banyak banget. Parah. Nah, kita ngomong ke penculikan. Jadi ada beberapa anak kecil yang diculik, salah satunya tadi Faris bilang si siapa Hansan situ ya, setahu gue namanya. Jadi dia dititipin, setahu gue yang anak kecil itu antara kakak adik atau dia satu orang. Jadi bapaknya kayak ada suatu pekerjaan atau apa, dititipin dulu bentar kantor polisi. Sampai kantor polisi dititipin, polisi juga anjing banget. Tiba-tiba polisinya tuh kayak, oh iya dititipin, ntar pas itu tiba-tiba pas dia ini, oh ya dibuka kantor polisinya, tiba-tiba ada van putih dimasukin ke dalam van. Yaudah masuk ke Banderhome. Jadi polisinya nyari, terus polisinya gini, ada satu nih jagoan gue nih sebenarnya, ini menurut gue sih nggak mungkin banget, tapi gue nggak tahu ya source-nya benar apa enggak, tapi ini nggak mungkin banget kalau seandainya ini nggak terinspirasi sama Squid Game. Jadi satu anak pinter, anak ini miskin, umur 12 tahun, dia itu ke ranking 1 bla bla bla, ranking 1 atau 2 pintar, ngurusin ibunya yang lagi sakit. Jadi dia nggak punya bapak, ngurusin ibunya pulang dan lain sebagainya gitulah. Suatu hari gue lupa dia gimana, tapi dia ke kota. Karena di desa ke kota, dia kaget dong lihat gedung-gedung besar dan lain sebagainya gitu-gitu. Sampai akhirnya dia main dititipin ke apa namanya, game arcade tuh ya. Dingdong. Iya, dingdong gitulah. Seneng dong di sana, dan di sana sampai duitnya habis, tapi belum ada yang jemput juga kan. Datanglah polisi. Oh, mau diantar ya. Iya, mau diantar. Cuma gue lupa nih, ada banyak versi. Gue lupa ya, saking anaknya banyak. Pokoknya intinya ada langsung ada yang langsung ditangkap. Polisi langsung kayak gue anterin pulang gitu. Gue anterin pulang. Akhirnya pada ikut pulang. Kakak adik ada yang, oh gue anterin pulang. Dia anterin pulang ikut, padahal dimasukin ke dalam van. Cuma ada, gue lupa dia atau yang lain lagi adalah diperiksa tasnya. Dia dibekalin roti pagi nggak habis buat siang. Dibilang, wah lu nyuri roti nih. Enggak, ini roti gua. Lu enggak, dibohong, lu pasti nyuri roti. Enggak, disiksa polisinya, dibakar testisnya. Oh iya. Sampai akhirnya, yaudahlah gua nyuri gitu. Wah lu nyuri berarti nih, ikut gua. Ikut. Masuk. Anak itu pintar dan lain sebagainya. Gue lupa nama anaknya siapa, pokoknya siapa gitu gue lupa. Dan dia dapat nomor berapa? 456 Gihun. Anjay. Nomornya Gihun, bro. maksud gue kayak aneh, anjing banget. Gila. Kalau seandainya
anak pintar, anak yang tidak tahu apa-apa. Gila sih, tapi mereka kacau ya. Itu merusak satu generasi anak-anak Korea Selatan, Ju. Era itu berarti. Apa? Misalkan, ya kan itu nyulik banyak anak kecil kan. Kalau misalkan salah satunya ada penyembuh kanker gimana, bro? Jadi Iya. rusak masa depannya, nggak jadi dokter. Gila Makanya sih, itu ada rusak ini gigi. Terus pas dia buka pintu, itu anak-anak kecil, Feb. Langsung digebukin pakai pukulan baseball. Habis itu ada yang disiksa, giginya ditarik lah, ada yang bener kata Faris diperkaos dan lain sebagainya. Diperkaos sama itunya juga. Apa? Panitianya brother. harusnya sih yang authority di situnya ya pasti memanfaatkan gituan aja. Gila banget sih. Makanya kan gue sampai kayak wah gila sih, sampai akhirnya ini menurut gue yang lumayan orang pada nyangkut-nyangkutin adalah sebenarnya tidak ada games di sana, Fed, tapi sipirnya nih, sipir yang jaga sama ketua peletonnya bosen lah gitu, iseng lah ada di game saja nih. Jam 1 pagi dibangunin, mereka suruh apa ya, berdiri kebalik, pala di bawah, kaki di atas, gitu ya, diranjang, didemetin ranjang. Yang jatuh duluan atau yang kalah duluan gitu, yang nggak kuat digebukin. Anjing. Dan gamesnya tuh ada beberapa katanya, ada yang tampar-tamparan kayak gitu. Tapi berarti gamesnya cuma buat kayak hukuman iseng-iseng gitu doang. Iya, si Peleton sama ininya. Iya, nggak ada yang menang apa gitu, nggak ada. Nggak ada. Lucu banget. Pokoknya hukumannya gebukin kayak Nggak gitu. jelas banget, Cu. Jadi maksud gua di situ tuh yang akhirnya ini banget separah itu. Dan ya 74% isi di bangsal itu, di apa namanya Brother Home itu adalah anak kecil. Iya. 74%, Fat. 74% anak Iya. kecil. Takut dilawan balik kali. Harusnya sih. Terus kayak dibotakin semua, bro. Iya. Cewek cowok gitu bocil. Terus disuruh itu kerjain banyak lah produksi. Gue lupa apa sih itu namanya, buat pancingan gitu-gitu. Pokoknya Iya, banyak apa, produk kail? itu. Iya kayaknya sih. Anak kecil, tapi berarti- anak kecil yang kail-kail gitu. Child labor. Produk yang diproduksi Iya. apa? Halal. Hah? Bukan kayak drugs gitu. Enggak halal kayaknya. Ya nggak halal jatuh ya kan? Iya maksudnya barang halal. Barang legal. Barang legal ya. Barang legal berarti ya. Iya. Tapi anak kecil gitu disuruh kerja. Kalau Untungnya double tuh, Bro. kalau nggak kerja, iya makanya benar. Nggak Jadi, bayar ini. child labor. Terus kalau ini digebukin, terus si Mr. Parknya dapat semua keuntungan dari jualan itunya juga. Iya. Hasilnya gila banget Terus nggak bayar apa? Pekerja. Gila sih. Stres, bro. Tapi dia kaya banget kan Mr. Park katanya. Iyalah pasti. Nggak dari gara-gara itu. Gara-gara disubsidi pemerintah. Subsidi pemerintah terus tambah hasil duit jualan ini. itu. Anjing. Apalagi kan ini kan bikinnya storytellingnya ini, Riz. Ini produk dari orang-orang Iya, bener, anjing. gelandangan. Yang sudah kita kasih kesempatan. Jadi kalau kalian beli ini ngebantu buat orang-orang gelandangan. Orang pas rumahnya digerebek ada duit cash saat itu 7 miliar, kalau sekarang dikonversi itu 76 miliar. Cai, 76 Bisa itu. miliar. Ya kan. Nah, ini paling menarik nih ketika dia akhirnya kebongkar si Brother Home-nya, Is. Ada sangkut pautnya nggak tuh 76 miliar sama duitnya? Nggak ada ya? Siapa tahu, Bro, cocok logi ada, Bro. Lu gila-gila aja. Tahu enggak lu ketangkap gara-gara apa? Karena ketahuannya. Nggak tahu. ada yang tolol pasti nih. Enggak. Jadi setahu gua lupa inget, kalau salah koreksi. Ada salah satu hakim, jaksa or something lah yang ngerti hukum lah. Dia antara mau berburu atau main golf deh setahu gua. Oh. Ke salah satu tempat yang Oke. pertama kali berburu deh, feeling gua. Lupa gua apa gitu. Pas dia lagi jalan, dia ngeliat ada orang lagi kerja Oh iya gue tahu. tapi di dijaga sama orang pakai pukulan baseball. Dia curiga, diikutin sampai ketemu Brother Home. Dia mau masuk, nggak boleh katanya. Curiga dong dia merasa kayak kerja paksa. Dia balik ke Busan, ke kotanya Busan, buat tim untuk pendidikan. Gila. Baru Oke akhirnya. banget ya. Iya. Jadi malah Fed, orang yang kan dia buat tembok. Jadi orang-orang di situ dipekerja paksa untuk buat tembok tinggi. Jadi orang nggak bisa kabur, dan orang yang misalnya tadi gue bilang mencoba kabur gagal, dijadiin masuk ke bangsal zombie itu. Kasih obat, Iya, kasih iya. obat tuh, anjir itu kan resikonya tinggi ya. Iya.
Resikonya tinggi banget gitu. Mungkin kalau ada yang meninggal tiba-tiba gitu ya Bim, penyebabnya kalau nggak jelas juga mungkin bisa diinvestigasi kali sama pemerintah. Apa? Itu misalnya kan ada yang ngelawan nih, misalnya kita bertiga bersekongkol nih ngelawan, kita daripada kita jadi budak begini, mending kita mencoba melawan dan mati. Iya. Tapi kalau kita mati secara tiba-tiba dengan penyebab yang nggak jelas, diselidikin sama pemerintah. Oh jadi iya ini aja. Jadi ya mending dijadiin zombie. Iya. Malah dibilang mungkin disangka gila jadinya, penyakit jiwa. Gitu. Gila ya? Tahu sih. Makanya itu tuh. Akhirnya kebongkar kan. Akhirnya kasus penyidikannya kebongkar dan akhirnya udah anjing, gue bayangin anak kecil 8 tahun, 9 tahun disiksa 74% tadi Iya, dari kecil. sekitar 3.000-an ya. Gila lah lu. Trauma semua bro, bocil-bocilnya. Iya makanya ikan basi kayak gitu disuruh kerja, yang tua-tua umur 23 tahun disuruh ini digebukin anjing. Ngeliat dokumentasinya juga anak-anaknya yang udah gede sekarang gitu udah Nangis kayak bukan orang anjir. Maksudnya mungkin karena trauma yang besar udah nggak kayak orang dewasa gitu. Kayak nggak berfungsi dengan baik lah. Kasian sih, Iya sih. dirusak. Dia dapat Gila, dari duit. 8 tahun ya. 12 tahun. Anjir, dari 8 tahun sampai 20 gitu. Iya, dan kasusnya baru kebongkar. Maksudnya baru baru clear kayak dikejar-kejarin di sekarang ini. 1986 berarti brother udah nggak ada di 1998. Enggak, setahu gua 1970-an apa 1986 tadi. Setahu gue ya, ini setahu gue Brother Home itu emang udah ada dari berapa sebelum, maksudnya gini, itu udah ada tapi gue lupa buat apa. Ketika pemerintah punya program ini, Brother Home tuh jadi tempat itu gitu loh. Mungkin dulunya penampung apa gitu doang gitu, misalnya anak yatim atau apa gitu. Oke. Dan itu dia bener-bener bawa-bawa Tuhan mulu kan si ininya. Iya. Berlindung di balik agama. Malah gini, ada orang yang mau kabur. Terus dia bilang dia disuruh, gue lupa, ketangkep. Terus pemiliknya si park itu ngomong kayak, lo bilang lu tuh berdosa sama Tuhan, lu tuh orang digituin, lu kabur gini, lu tuh berdosa banget sama Tuhan. Tapi dia pakai sarung tinju akhirnya nampolin anjing. Goblok banget anjing. Sumpah dah. Iya, dibilangnya gitu ya, kalau yang agama juga katanya cekokinnya katanya ini kehendak Tuhan gitu nyebut. Kalian Iya. ada di sini tuh, ini kehendak Tuhan. Sama banget sama kayak si JP ya. Iya ya. Iya makanya. Yang apa? Penyucian gitu kan. Iya, brainwash gila banget, bro. Gimana menurut lo? Squid Game terinspirasi kira dia? Gue sih Ada bos. Ada ada lah, nggak menurut gua. mungkin Dia nggak. film gua Apalagi seorang sutradara gitu ya, yang langsung ngelihat orang kayak Korea cerita, langsung lagi ya. yang ngelihat kayak cerita dikit langsung anjir bisa nih digini-giniin. Kayak- Mungkin kayak Kalau kita nyari aman, misalnya kita buat sutradara gitu, nyari kasus yang anjir kok mirip ya sama kasus kelam Indonesia. Enggak, gue terinspirasi dari Jepang ya. Nyari amannya kan gitu bilangnya. ya mungkin kayak konsep awalnya dia gimana dia kayak tahu konsep Squid Game-nya kayak disatuin di satu tempat terus main game itu mungkin nggak dari situ ya. Kayak dari apa kan, kalau dia sendiri sih bilangnya kalau nggak salah dari Battle Royale film Jepang tuh ada tuh kan yang kayak PUBG itu kayak dari situ terus digabungin sama yang lain. Cuma kayak dari segi artistik kayak jumpsuit, bunker gitu-gitu ada sih terinspirasi dari ini. Dan kayak itu menjadi salah satu alasan kenapa awalnya Squid Game ditolak. Katanya ditolak berkali-kali kan skripnya. Waktu dia pitching ke sebelum ke Netflix. Iya. sutradaranya. Gue cuma Mungkin itu tahu, kali. pokoknya yang gue tahu ya kalau nggak salah ya, skripnya selesai tuh 7 tahun sebelum dia launching aja. Iya. Mungkin itu kali. Mungkin dia awalnya pitching kayak ke studio-studio di Korea gitu, tapi banyak yang nolak karena takut kenapa kali ada sejarah kelam gitu ya. Baru akhirnya dibawa di Netflix. Anjir. Gila sih, maksud gua nggak mungkin as a script kita lihat seviral itu ditolak bukan karena dia mah nggak bakal bagus gitu. Ya kan kalau lihat dari big idea-nya mah, menurut gua pitch deck-nya sih gila-gila banget itu Squid Game. Iya. Cuma ya itu sih sejarah kelam bro yang pengen mereka lupakan mungkin ya. Ada komen tuh, Squid Game juga angkat game anak kecil. Kebetulan Brother Som juga isinya anak kecil. Oh my. Apa? Nggak apa? Squid Game kan gamenya anak-anak kecil semua kan. Oh iya, siapa tuh yang ngomong? Adiansa lagi nih. Bukan ya? Gila bro, mantep sih.
Gila sih. Kacau banget dah. Itu gue baru tahu akhir-akhir ini juga sih ternyata. Ada Brothers Home ini. Kayak waktu Squid Game pertama gue nggak tahu loh. Padahal udah dibahas sama Ewing kan kalau nggak salah. Emang iya? Iya, tahun lalu. Waduh gila dah. Nonton Ewing ya. Tapi sekarang baru viral gara-gara TikTok anjay. Tapi gila sih. Itu pun gara-gara AI. AI-nya cok percaya gitu namanya. AI, rumah AI. Kacau juga sih emang sih, tapi gila gimana ya? Kayak kecolongan gitu pemerintahnya ya. Anjing banget ya, tapi gila banget loh. Orang demi duit loh, Fet. Sampai segitunya gue heran sih. Iya, Nggak bisa pikiran loh gue. sampai anak kecil, sampai orang itu kan, sampai orang biasa. kayak gue nyulik orang biasa aja deh biar gue dapet duit dari pemerintahan. Gila ya manusia ya, bisa Iya. kepikiran gitu ya, anjir ya. Gak tahu ya. Polisi Fed yang dididik anjing, Iya, dididik lu bayangin. Kita heran-heran cuma kalau misalkan ada duit gede gitu di depan mata kita, apa kita bakal berubah juga ya? Kayaknya enggak ada Pola gua. pikir kita gitu. Maksudnya sekarang kan kita karena kita nggak tahu konteksnya gitu. Enggak sih, tapi kalau menurut gue. Kalau duit enggak. Enggak, bukan kalau duit. Kalau bukan Masa ada possibility. kalau duit ya. Kalau duit ya. Berarti kalau ada yang Enggak. menggiurkan Enggak, Enggak. kalau tuh kayak kalau udah enggak, abuse, gini. ngebunuh gitu kayak udah nggak mungkin dah kita. Kalau nah Maksudnya, gue bilang tadi dulu. enggak. Kalau duit enggak kenapa? Karena gue mikir gini Fed. Misalnya kalau duit enggak, tapi kalau orang yang lu sayang misalnya orang tua lu disandra, lu harus ngelakuin itu. Lu lakuin ya? Oh, disandra gitu. Iya, maksud gua itu baru mungkin gua ada kepikiran tuh. Kayaknya gua mungkin deh gitu loh. Tapi kalau duit mah kagak aja nih maksud gua. Ah. Kalau ngelibatin orang lain tuh yang ngeri gitu loh. Iya sih. Gila banget ya bro ya. Tapi kan itu mungkin kayak salah satu awalnya kan dari Mr. Park tuh. Kalau polisi-polisi bawahannya tuh yang ikut misalkan nge-abuse, terus memperkaos itu kayaknya ada yang Stanford Prison Experiment tau gak sih? Gua tahu gua. Yang Iya. ketika lu punya kuasa sebesar itu lu jadi berubah gitu. Jadi ikutan. Mungkin itu Ketua Peleton ya? termasuk Ketua ke Peleton. sindrom situ kali ya. Iya, ketua peleton itu. Mungkin. Tapi ini Mr. Park doang nih. Nggak ada yang lain ya. Masa sih nggak ada yang lain? Ya ada, maksudnya itu yang punya Brothers Home-nya si Mr. Park nih. Dia yang paling atasnya. Yang paling sebenarnya. atas ya? Iya. Pasti ada sih kayak menurut gue di bawah-bawahnya sih ya. Ada lah. Gurih banget soalnya itu. Iya bro. Gila. Kacau nih. Anjir. Maksud Gelandang, berarti gelandangan jadi profesi terhormat tuh. Masalah Dicari. Mas gelandangan. Mau gelandangan ya? Ikut saya aja mas, ikut saya mas. berani bayar berapa mas? Berani bayar berapa mas gitu. Di brother sebelah lebih tinggi loh mas. Brother sebelah. Tapi- Brody sebelah. Yang beroperasi kayak gitu cuma si Brothers Home-nya punya Mr. Park ya. Iya, nggak tahu. Tapi ya, Maksudnya iya. ada kan pasti beberapa Brothers Home yang bener-bener mengayomi Oh ya pasti ada ini. lah. Gitu. pasti Karena kan ada. beda-beda orang kan. Karena di Mr. Park itu kan harusnya setahun habis itu keluar. Dia nggak keluar nih. Oh itu regulasinya setahun keluar. Kalau nggak dia duit Lah. kok. Tapi pemerintah berarti gimana tuh regulasinya? Ya berarti mungkin memang ada orang dalam. Kok iya berarti ada orang dalam fix. Kok soalnya kan Jadi buat pemerintah nggak mungkin dong kayak. Setiap tahun kan ini- ada rapot gitu nilai kayak ini masih remet nih gitu. Jadi Ya, nggak ya bisa atau enggak keluar. paling kayak di ini vet di apa diakalin kayak 6 orang baru. ngelapor ke pemerintahnya udah Orang bukan baru. Mr. Park lagi ya. Cuma sebenarnya Mr. Park masih di yang punyanya gitu. Gila sih. Sampai segitunya anjing Gila ya. skema Gila, sindikatnya lima ribu berapa Nah, si gua 5.000 orang tadi. segituan. 3.000 4.000. 3.000 4.000. Lu maksud Gila gua kali sejuta aja Riz. Satu orang 3 miliar ya? Nggak tahu dia. dia dapat duitnya 2 berarti bener tuh katanya penjualan 3 miliar. sama ini. Nah kalau yang jualan itu emang idenya Mr. Park apa dari pemerintah Ah, ada enggak. ya? Harusnya kayaknya Ide Mr. Park kan harusnya lah, dia semua dapat duitnya ke dia. iya sih, bisa juga Harusnya mungkin dilatih doang. dilatih. Gak Kalau dijual gua- anjing. Cing banget. Tahu gue ada yang kayak hasil jualnya itu dibagi juga ke presentasinya ke orang-orang pekerjanya. Ya dia nggak kerja. Cuma yang dia diambil semua kali. Atau mungkin sama dia dibikin sebenarnya kuota dijual 100, cuma dia bikin 500. Jadi dia untung 400 itu anjing. Bisa, Kalau itu. bisa. Jadi di overwork semuanya. Gila dah. Gue bingung tuh ya. Tapi apa keturunan Mr. Park ada. Ada. Terus komennya apa?
Ya nggak komen lah. Nggak komen. Iya lah. Itu mah kayak gitu Fat, udah kayak Fat itu udah masuknya udah Tapi global Fat. Tapi sekaya apa sekarang keturunan Mr. Park? Nah gak tahu gue. Kayak siapa tahu misalnya kalau di LinkedIn-nya punya perusahaan Indofood atau apa segala macam di sana. dulu. Iya, maksudnya kan kita pasti ada ininya dong. Nggak tahu juga ya. Atau mungkin kayak udah pindah negara gitu bisa jadi sih. Oh, udah pindah negara. Iya, harusnya sih pindah negara ya. Iya. Kau Aus mungkin sih, kan namanya Aus sih dia. Kau sih. Kenapa nggak ke Garut ya? Jadi buat ini kulit dan Ketemu Hitler. Ntar bikin terus ini bikin rumah saudara. gimana guys? Lu guys, yang ini guys. Yang denger kasusnya. Gila ya. Wah, gila Kenapa sih, baru menurut baru gue. kedengeran sekarang gue sebelum Sih, gue juga- gitu kenapa nggak ada gitu anjing. Kenapa Tapi- nggak masuk ini OTM di kapan gitu ya? Iya anjir. Sampai nggak kedetek loh sama kita. Tapi berarti mungkin ditutup rapat-rapat, Riz. Iya. Tapi artikelnya juga Korea Reomit bahas gak? Mungkin dia kalau Belum kayaknya. belum. Yang Nah, bahas- berarti mungkin dia ini kali kayak yang bahas sudah Nahan. gila yang gitu. nahan diri kali. Dia kan orang Korea kan? Nah, Mungkin emang dikecam banget kali. Dia yang apa yang kapal Sewol jatuh juga dibahas sama Ya, dia. kapal Seoul kan emang cuma konspirasi, Bim, bukan bener-bener fakta banget kayak ini kan. Kalau ini kan emang apa kita nggak usah sayang ya? Nah, Si Korea aja nggak mau. tapi banyak kok yang tayang. Dari Rivaldo bahas. Yang kerja kayak gini. Iya. Harusnya dilatih doang ya. Jauh banget dah. Tapi Terus gila sih. ada katanya si cewek ini ketika diculik 7 tahun umurnya kan. Tapi pas dia nyampe di situ katanya ada yang umurnya di bawah dia anjir diculik. Anjing, Kayak 4 tahun gitu-gitu. 4 tahun. Buat apa, Cok? 4 tahun, Cok. Buat kuota doang anjir. AB pasti. ya? Se-AB ya? 4 tahun. Buat nemuin kuota biar dapat duit anjir. Wah, gila sih. Nggak make sense anjir. Sampai yang tua terus ada yang ketemu bapaknya tau gak? Jadi Itu diculik, bapaknya. si bocilnya diculik. Terus bapaknya tuh stres. Bapak diculik. Bapaknya stres. Gelandangan. Bapaknya stres Jadi kan. gelandangan. Terus mabok-mabok terus udah nggak jelas gitu. Terus dia ke polisi vet bapaknya. Ini gua nggak tahu berapa tahun jedanya dia ke polisi. Karena polisinya itu termasuk sindikat. Polisinya kayak, wah nih bapak pemabok. Terus dia udah nggak layak di publik Korea. Society. Langsung dimasukin ke Brothers Home sama dia. Ketemu anaknya. Ketemu anaknya. Anjay. Berarti Cuma bingung. gue nggak tahu tuh konklusinya seperti apa sih bapak sama anak. Apakah dia merebel bareng-bareng apa gimana nggak tahu. Cuma ada lagi Bingung gini. ya, mau nangis apa sedih apa tertawa ya? Ada juga yang gini katanya ya, misalnya di klub nih orang mau mabokan, blackout gitu, pingsan gitu. Bangun-bangun udah di Brothers Home anjing. Ada yang kayak gitu juga. Jadi emang banyak Gimana? anjing. Udah. Oh, ini Iya. yang kayak misalnya pulang kerja Wah, habis itu mabok-mabok, tidur terus yang di tidur di jalan. jalan. Gembel nih kayaknya nih. Sikat gitu. Dapat tuh Tapi ini. gimana ya mereka itu nggak pandang bulu ya gue nggak tahu ya. Tapi kalau mereka nggak pandang bulu nyuliknya nggak sampai ke up ke media ya. Misalnya nih, Yang hilang anak siapa gitu. iya anak siapa, anak polisi siapa, kayak ya kan mereka nggak tahu nih. Terus ditarik tuh, nggak ke up ke media apa gimana? Nah itu maksud gua. Kayak di sana tuh rumornya apa ketika ada anak-anak hilang gitu. Kalau sampai misalkan yang tercuri memang anak orang penting dan mereka nggak curiga ke Brothers Home, berarti kan ada satu isu atau rumor gitu. Kalau ada penculikan Kayak itu Petrus ya. apa gitu, bukan Brothers Home, maksudnya dialihkan gitu biar mereka nggak mikir ke Iya Brothers terus gimana ya? Kayak pemerintah juga apa jangan ada ini kong kali kongnya ya? Taruh lah ya, kalau seandainya 1000 orang, anggap 1000 orang. 90%-nya berapa? 900. Seberapa? Kalau 90%-nya 90%. 900 dong. Iya. 900 berarti ada 900 orang yang hilang. Ya Kalau wal- bukan gelandangan. Iya sih, tapi itu memang walaupun 900 orang gede buat kasus orang hilang, walaupun kecil buat society di sana kan. Tapi tetap aneh lah, ada 900 orang hilangnya berbarengan. Nggak bebarengan, Fed. Ya, Jarak sebulan seminggu. Itu bebarengan lebih dalam jangka 1 tahun. Grafiknya kan pasti naik banget Bim. Kalau anak hilang kan pasti. Tapi gembel menurun. Nah itu pemerintah kayak nggak ini ya. Gimana sih? Apa ada ininya jangan harusnya sih ada pasti.
Soalnya kan kayak pasti kan Tapi- impact lah dari grafik. Ini kalau gue denger dari siapa Detektif Aldo nggak salah apa siapa ya YouTube-nya gue bahas dia bilang ya lu jangan begitu percaya sama pemerintahnya di saat itu karena setahu Iya dia sih, bener. pemerintah saat itu kan dari militer dia naik gara-gara kudeta atau menggulingkan pemerintahan sebelum dia gitu loh setahu gue ada terjadi sesuatu lah di negara Korea gitu jadi ada mungkin ada ininya juga kali Enggak 100%. nggak 100% apa Suci. jujur ya nggak 100% jujur gitu terus suci gila ya mantep bukan mantep sih maksud gue kayak ada Mind blowing banget sih. mind Gue blowing juga banget sih anjing gila ya. Penasaran gue. Rumornya apa ketika tapi tadi kalau sekarang kayaknya udah nggak mungkin ya nggak sih Gak tuh yes karena sih. CCTV Gak maksudnya tuh Mr. Park nanti sakratul mautnya gimana ya? Kebayangin gak lu? karena Dosa-dosanya lah. Sakratul mautnya susah anjing mau mati kali ya. Anjing kok mati gak bisa-bisa. Cina. makanya tebusan dosa dia bangun gereja anjing di Australia Di kampung. Ya ajarannya juga ntar sesat lagi gereja aja. tapi menurut lo orang-orang yang gereja di sana gimana nih Mr. Park anjing Enggak, kan nggak tahu. Ya mungkin dia sokong dananya doang kali. Iya, tapi dia tahu gua salah satu orang yang ini, Pet. Dulunya kayak track record itu emang ngebantu orang-orang yang kesusahan, orang kurang mampu gitu. Track recordnya maksudnya track record apa nih? Sebelum Brother Home. Sebelum brother. Iya, Berarti sebelum dia Brother Home. berubah karena ada Emang kesempatan, karena ada celah. Nah, Iya. Atau enggak dulu ya dia nabung amal dulu. Anjir. jadi ntar ditimbang kali di sana. Ditimbang. Dia udah ngitung kan sebelum mati si babi. Ditimbang. Oh dia ini abuse 3.000 orang, nolong 3.000 orang. Impas. Goblok. tolong sih. Pakai Tai banget ya. anjing deh Mr. Park. Gitu, Bro. Jadi itu kisahnya Squid Game sih. Cuma memang gila sih menurut gua. Nggak bisa jadi bukan benchmark tapi kayak 100% Squid Game. Cuma kayaknya menurut gua ada terinspirasi mungkin dari jaketnya kayak keren nih jaketnya. Iya sih ya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada kalau menurut gue mah. Pasti ada dikit. Udah pasti researchnya apalagi bikin skripnya lama. Apa Ditolak researchnya 7 kali. Iya, udah pasti lah nggak mungkin. Mungkin kalau dia bilang ada ngambil dari sejarah itu mungkin dikecam ya. Iyalah. Mereka nggak mau bilang itu juga anjir. Betul. Tuh kan Kaab gara-gara jaksa yang viralin jaksanya lagi liburan dia memburu di hutan terus kayak ya betul lagi memburu berarti Maksudnya? kan di Tadi. jaksanya lagi mau berburu di hutan Yang ngeliat orang tiba-tiba dia ngeliat orang di di kerja paksa gila banget sampai gila tembok anjing. gila sih lu kalau ngeliat lu udah lihat tuh sih gambar-gambarnya Lihat dong. Lihat dah. Sebentar. Foto. foto-fotonya ada Sebentar. beberapa gitu. Lihat guys, lihat. Yang dari BBC aja kan ada banyak tuh gambarnya lagi Brothers Home kayak jadi ada Big Brother ya Fit ya Digambarin sama bocil. Digambarin sama BBC. iya tuh BBC. Bocilnya waktu di ada klik aja linknya lihat di sana. dia ada di gitu. pas di scroll Oh my Setahu gue god. ini. Bikin anjir. Foto-foto kayak gini Iya. lengkap anjir, Red. Gila ya. Bayangin, Dokumentasinya. Fet. tuh yang lagi dipakai nah nih Fet Ini. yang mau gereja setahu gue dah Oh. itu gua kitab tuh Ini sambil disiksa katanya. Siram air panas gitu. ini game tuh bawahnya game tuh yang bukan ini nih setahu gue dah bukan game nih bukulin ya ada yang game gue lupa nama gamenya kayak motor apa gitu nih mungkin atau Fet kayak gitu di gambar-gambarin ya kerja paksa tuh cukur siram ya kan Nah gila ya. Ya, Bang. Zombie. mungkin Share ada- screen guys katanya nih. Bisa nggak? ada nih guys kalian lihat aja lah Iya, tulis guys. apa namanya Brothers Home Squid Game gila nggak ada otaknya orang emang kalau udah urusan sama duit nah tuh kasurnya tuh tadi tuh Horor. coba ya bangsa Kayak militer sih. iya satu tempat tuh ada 100 berapa orang gitu 120 atau 180 nah ini Fat Mr. Park Ini Mr. Park. Park in Iya. Köln. Ke siapa ya? tuh ya kan suci kan
Kayak siapa ya? Itu AI. Ini ya. Tapi gimana ya cara ngebedain gambar AI sama enggak? Ini kenapa lu bisa bilang AI? Ini gue cuma dengar Nah, ini udah komen fix orang. AI katanya. Lah tuh lu fix AI-nya dari Ini. mana? Saya menemukan IG-nya. Dia yang bikin. Oh iya. Tapi lu kalau nggak menemukan IG-nya, lu bisa tahu nggak itu AI? Enggak kayaknya. Hah? Apa harus lu teliti dulu, Riz? Hah? Lu harus teliti dulu apa gimana tuh? Teliti apa maksudnya? Oh, Dia emang portalnya artis AI. Seniman AI. Gila sih kalau ini sih. Bagus AI. Ini gue kalau orang nggak ngomong ini AI, gue percaya Karena aja susah loh. sih ini apa namanya? Bangunan. Kalau misalkan organik kayak orang atau hewan gitu akan lebih gampang untuk dia. Kalau ini lebih susah, Bro. Karena Tapi ini berarti AI tuh ngambil, maksudnya foto kayak gini, Riz, tapi diganti warnanya apa gimana sih? Karena atau nggak create ya. Hah? nggak tahu gue pokoknya ngambil Gila dari loh. banyak sources. Makanya tadi si DTV juga bilang di makin tahun makin di sini makin banyak berita-berita hoax gitu loh, Pet. Iya anjing. Karena dia tau loh ada yang ketipu orang berapa M gara-gara Brad Pitt. ya. Oh, itu tolol. Agus jadi berotot, Bim. Kena kayak nunggu ya. Gila. Itu gue gak sih anjing. Agus jadi berotot aja. Tangannya tiba-tiba ada anjing. Gila loh. Agus jadi berotot. Tapi itu bagus ya. Iya anjir, Bagus, real itu banget menurut lu, Riz. Iya. Apa transisi dari sininya? Wah gila dah. Gue ngeri banget sih Agus jadi berotot. Gila, senyum lagi. Tolol. Susah sih, tapi kalau bangunan emang bisa. Apalagi nih bangunannya imperfect gitu loh, kayak abandoned gitu kan lebih gampang. Karena kan kalau di AI kita harus cari imperfectionnya, tapi di sini semuanya imperfect. Iya makanya. Begitulah si Squid Game. Oh gila sih, gila. Kacau ya berarti ya. Kacau ya, salah satu terkacau ya. Oke lah. Berarti karena ini jadi VOD kita tutup dulu. Kita masuk ke tema berikutnya ya. Yoi. Oke lah kalau gitu guys. O'Neil baru saja memberikan 10.000 Penggemar baru. penggemar baru. Welcome O'Neil. Welcome Penggemar O'Neil. Nama fans kita apa? At tengah malam. Pendengar open minded. Open minded. Pendengar open minded. PM. OPM. Iya. Open minded. Bener ya? Enggak anjing. OPM oh ya apa maksud? Pendengar open minded. Iya. Iya itulah. Nah, tadi closing dulu. Oke guys, gitu ya dari podcast Opini Tengah Malam. Buat kalian jangan lupa komen-komen di bawah. Kira-kira menurut kalian konten Squid Game ini seperti apa? Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.